Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali bersama saya di Nurse ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi kesehatan, yaitu tentang paru-paru basah. Nah, ini sebenarnya ini hanya istilah ya teman-teman ya. Nanti kita jelaskan apa sih sebenarnya itu paru-paru basah dan gejala, penyebab pencegahan, serta pengobatannya. Untuk memulainya, teman-teman bisa klik like, share, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang dan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Dan jangan lupa juga klik tanda loncengnya. Oke, terima kasih. Langsung aja kita bahas yuk. Apa sih paru-paru basah itu? Ya, paru-paru basah adalah kondisi yang terjadi akibat peradangan pada salah satu atau kedua paru-paru. Paru-paru basah ini biasanya terjadi akibat infeksi pada paru-paru. Jadi paru-paru basah itu adanya peradangan, ya, kondisi yang terjadi akibat peradangan di salah satu atau kedua paru-paru. Ya. Paru-paru basah sebenarnya adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan adanya peradangan pada paru-paru yang menyebabkan terbentuknya timbunan cairan di jaringan paru-paru. Jadi adanya cairan di jaringan paru-paru, ya, timbunan cairannya. Itu makanya disebut dengan paru-paru basah. Istilah orang seperti itulah menyebutnya, yaitu paru-paru basah ya. Jadi area timbunan cairan di jaringan paru-paru. Kondisi ini bisa menggambarkan beberapa penyakit seperti pneumonia akibat infeksi bakteri atau virus, termasuk infeksi virus corona atau COVID-19. Karena kantung udara di paru-paru penuh dengan cairan atau nanah. Penyakit ini bisa berakibat serius jika diderita oleh bayi, anak kecil, lansia, dan orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Jadi bisa saja dikatakan dengan ini kalau pneumonia ya, termasuk juga infeksi virus corona. Karena di kantung-kantung udara di paru-paru itu terpenuhi dengan cairan ataupun nanah. Apa sih gejalanya di paru-paru basah itu? Pertama itu batuk kering atau batuk yang disertai dahak berwarna kuning, coklat, hijau, atau kemerahan, yaitu batuk darah. Nyeri dada yang bertambah pada ketika batuk. Jadi ketika batuk dadanya nyeri. Napas berat atau terasa sesak bahkan ketika sedang istirahat. Ya, walaupun sedang istirahat itu akan terasa sesak napasnya ya. Demam, menggigil dan sering berkeringat. Kehilangan nafsu makan, kelelahan atau terlihat tidak berenergi, mual muntah atau diare, dan jantung berdebar. Ya, itulah beberapa gejala dari paru-paru basah. Selain gejala umum, ada pula gejala tambahan paru-paru basah yang muncul sesuai usia penderita. Ya, jadi gejalanya itu ada juga nih sesuai usia nih. Beberapa tambahan ya. Pertama, pada anak-anak berusia di bawah 5 tahun, nafas bisa menjadi cepat dan berbunyi atau mengik ya. Seperti bunyi asma gitu ya. Untuk anak-anak di bawah 5 tahun. Ini adalah gejala tambahannya. Kalau untuk orang dewasa, gejala tambahannya bisa berupa linglung, mengantuk, bahkan koma. Nah, itu adalah gejala tambahan dari paru-paru basah nih teman-teman ya. Ya, ini ada beberapa penyebab dari paru-paru basah, yaitu pertama itu infeksi bakteri. Nah, ya. Bakteri penyebab paru-paru basah yang paling umum adalah Streptococcus pneumoniae. Selain itu, ada pula bakteri Legionella pneumophila dan Mycoplasma pneumoniae, Staphylococcus aureus, dan Haemophilus influenzae.
Paru-paru basah ini bisa disebabkan oleh penularan kuman dari orang lain atau akibat penggunaan alat ventilator dalam jangka panjang. Jadi ada dua nih ya penularannya ya, dari orang ke orang ya, dari kuman ya, orang ke orang, atau dari penggunaan alat ventilator ketika orang itu dirawat di ICU atau semacamnya lah, ruangan yang membutuhkan ventilator ya. Itu bisa ada penyebab paru-paru basah. Dan di sampingnya juga ada gambar atau foto dari Streptococcus pneumoniae yang warna ungu dan pink ya. Itu adalah gambaran dari bakteri Streptococcus pneumoniae. Dan yang kedua adalah infeksi virus nih teman-teman. Infeksi virus itu menimbulkan penyakit flu, bronkitis, dan bronkiolitis. Merupakan penyebab umum paru-paru basah pada balita. Paru-paru basah jenis ini biasanya lebih ringan dan dapat sembuh sendiri dalam 1-3 minggu tanpa pengobatan. Namun ada juga yang bisa menjadi semakin berat. Dan ini gambarnya, fotonya ya. Jadi paru-parunya itu bronkelusnya adanya cairan ya, penumpukan atau nanah ya. Selanjutnya adalah infeksi jamur. Pada paru basah, karena infeksi jamur lebih banyak terjadi pada orang yang memiliki masalah kesehatan kronis atau sistem kekebalan tubuh yang lemah. Infeksi juga dapat terjadi pada atau setelah jamur dari tanah atau kotoran burung terhirup. Contoh jamur yang dapat menyebabkan paru-paru basah adalah Pneumocystis jirovecii, Cryptococcus, dan Histoplasmosis. Nah, itu di sebelahnya ada gambar. Itu adalah gambar jamur Pneumocystis ya, Pneumocystis jirovecii. Nah, itu adalah gambaran jamurnya. Mungkin aneh-aneh ya namanya teman-teman. Emang seperti inilah. Aneh-aneh kalau bakteri atau jamur itu nama-namanya ya. Terus selain infeksi, paru-paru basah juga dapat terjadi akibat hal lain. Misalnya pneumonia aspirasi yang terjadi akibat masuknya benda asing seperti cairan lambung, air liur, makanan atau minuman ke dalam saluran napas dan menimbulkan gangguan pada paru-paru. Pada kasus tertentu, paru-paru basah juga bisa muncul akibat efusi pleura. Nah, di sebelahnya itu ada pneumonia aspirasi ya. Jadi ketika menghirup makanan atau asam lambung atau air liur dan masuk ke dalam paru-paru ya, itu adalah infeksinya. Maksudnya selain infeksi jamur, bakteri ya, dan virus ya. Nah, bagaimana sih caranya mencegah paru-paru basah? Pertama itu mendapatkan vaksinasi pneumonia atau vaksin PCV ya, dan influenza itu ada ya teman-teman. Jadi kalau memangnya caranya itu mencegahnya itu yaitu mendapat vaksin pneumonia. Tidak merokok dan mengurangi konsumsi minuman beralkohol. Rajin mencuci tangan demi menghindari penularan kuman dari orang lain atau benda yang terkontaminasi kuman. Menjaga kebersihan lingkungan, misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan rumah secara rutin. Menutup mulut dan hidung dengan sapu tangan ketika bersin. Menggunakan masker ketika terdapat polusi udara atau orang yang sedang sakit batuk atau pilek di sekitar rumah atau kantor. Nah, inilah berbagai cara mencegah paru-paru basah ya. Intinya dari semua ini adalah kebersihan ya. Entah kebersihan tangan, lingkungan, rumah. Makanya sekarang harus mencuci tangan ya, menjaga kebersihan lingkungan, menutup mulut dan hidung dengan sapu tangan ketika bersin. Dan juga yang pertama adalah tetap yaitu melakukan vaksinasi pneumonia dan tidak merokok ya. Paru-paru basah adalah masalah kesehatan yang perlu mendapatkan pemeriksaan dan penanganan dari dokter spesialis paru.
Jika tidak ditangani, kondisi ini berpotensi menjadi semakin berat dan merusak paru-paru. Jadi harus segera ditangani ya oleh dokter spesialis paru. Pengobatan pneumonia atau paru-paru basah disesuaikan dengan tingkat keparahan dan penyebabnya. Misalnya jika paru-paru basah disebabkan oleh infeksi bakteri, dokter akan memberikan antibiotik. Untuk paru-paru basah yang sangat berat hingga menyebabkan gagal napas, penanganan yang membutuhkan alat bantu napas atau ventilator, dan perawatan intensif di ICU. Ini adalah pengobatan dari paru-paru basah ya. Pertama itu menggunakan antibiotik dan obat antivirus. Pneumonia paling sering disebabkan oleh infeksi bakteri. Pneumonia yang disebabkan oleh infeksi bakteri dapat diobati dengan pemberian antibiotik. Misalnya, azitromisin, clarithromycin, levofloxacin, ceftriaxone, penicillin atau doxycycline. Nah, itu adalah beberapa obat antibiotik untuk menghilangkan atau penyebab dari infeksi bakteri. Dan kedua adalah obat antivirus. Virus influenza adalah penyebab paling umum pneumonia pada orang dewasa. Sementara itu, respiratory syncytial virus atau RSV adalah penyebab paling umum pneumonia pada bayi dan anak-anak. Namun, pada beberapa kasus, pneumonia juga disebabkan oleh infeksi virus corona. Nah, jika diperlukan, dokter mungkin akan memberikan obat-obatan antivirus seperti oseltamivir, zanamivir, ribavirin, atau favipiravir untuk mengobati pneumonia akibat infeksi virus. Ya. Ada obat antibiotik dan obat antivirus. Ketiga adalah obat anti jamur. Pneumonia akibat infeksi jamur perlu diobati dengan obat pneumonia berupa anti jamur seperti sulfamethoxazole, ya, trimethoprim, voriconazole, atau amphotericin B. Itu adalah obat anti jamur dari paru-paru basah atau pneumonia. Dan itu adalah obat batuk ya, keempatnya. Pneumonia seringkali menyebabkan batuk dan peningkatan cairan atau dahak di paru-paru. Untuk mengatasi keluhan tersebut, dokter dapat meresepkan obat batuk atau pengecer dahak sebagai obat pneumonia. Nah, itu adalah informasi yang kesehatan yang dapat saya sampaikan tentang paru-paru basah, penyebab gejala, dan pencegahan dan pengobatannya. Jadi udah paham ya apa sih itu paru-paru basah? Kesimpulannya adalah paru-paru basah itu adanya cairan, tumpukan cairan atau nanah yang ada di jaringan paru-paru. Ya, itu disebut dengan istilahnya paru-paru basah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Di Nurse, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.